sahabat Hermina, kembali lagi di podcast Hermina Pandangaran. Pada kesempatan pagi ini, dengan saya Dr. Reza, dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandangaran. Di samping saya sudah ada Dr. Pras, spesialis penyakit dalam. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam full-timer di Rumah Sakit Hermina Pandangaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang awas terkena asam urat. Selamat pagi Dr. Pras. Selamat pagi Dr. Reza. Bagaimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asam urat ya dok. Yeah. Sebenarnya asam urat itu penyakit apa itu? Baiklah, terima kasih Dr. Reza. Penyakit asam urat yang dikenal masyarakat selama ini atau dalam istilah medis itu kita sebut sebagai GOUT, itu sebetulnya merupakan peradangan pada sendi yang disebabkan oleh tingginya kadar asam urat. Untuk kadar tinggi asam urat itu seberapa ya dok? Dikatakan tinggi dok? Baiklah, untuk kadar asam urat normal itu di bawah 6,8. Nah, apabila kadar asam uratnya lebih dari 6,8, itu akan meningkatkan resiko terbentuknya kristal urat yang kemudian akan menumpuk di celah sendi. Untuk sendi-sendi yang terkena di bagian apa saja itu? Ya, untuk sendi yang terkena itu sebetulnya banyak ya, Dr. Reza. Namun yang paling sering itu sendi ibu jari kaki. Namun bisa juga di sendi-sendi lain seperti misalnya sendi jari tangan, telapak kaki, pergelangan kaki, lutut maupun siku. Oh, jadi tidak cuma di satu tempat ya dok? Iya, banyak. Betul Dr. Reza. Untuk gejalanya sendiri dok, sakit asam urat ini seperti apa dok gejalanya dok? Untuk gejalanya antara lain nyeri pada sendi yang terkena, kemerahan, membengkak, dan perabaan hangat. Untuk penyebab dan faktor risikonya sendiri dok, untuk penyakit asam urat apa saja dok? Ya, untuk penyebab dan faktor risiko penyakit asam urat ini sebetulnya sangat banyak ya. Antara lain, yang pertama adalah intake atau asupan daripada tinggi purin. Nah, purin itu sendiri biasanya terdapat pada jeroan, pada daging merah, pada makanan laut, minuman-minuman yang mengandung pemanis seperti minuman soda, minuman kemasan, serta alkohol. Lalu yang kedua, obat-obat tertentu seperti misalnya beberapa obat hipertensi, lalu obat-obatan jantung, obat-obat kemoterapi, dan obat-obat imunosupresi. Lalu yang berikutnya ada penyakit-penyakit tertentu yang dapat meningkatkan resiko penyakit asam urat ini, antara lain diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, serta kelainan darah. Lalu dikatakan juga bahwa pada laki-laki itu resiko terjadinya penyakit ini lebih tinggi. Begitu juga dengan wanita-wanita menopause, lalu pada orang-orang dengan berat badan berlebih, yang lain juga pada orang-orang yang kurang minum atau intake atau asupan cairannya itu sangat kurang, itu meningkatkan resiko terjadinya penyakit ini. Banyak ya dok buat faktor risiko? Banyak sekali Dr. Reza. Terus dokter, untuk mencegahnya dok, agar kita tidak terkena penyakit asam urat itu seperti apa? Ya, untuk pencegahannya sendiri antara lain, yang pertama kendalikan berat badan, terutama pada orang-orang yang berat badannya berlebih. Lalu yang kedua, bisa cukupi kebutuhan cairan, sebaiknya lebih dari 2 liter, bahkan lebih baik lagi kalau misalnya kita pakai gelas itu misalnya ya, kita ukur antara 8 sampai 16 dalam satu hari. Lalu yang berikutnya ya jaga pola makan. Ada makanan-makanan tertentu yang harus dihindari, dikurangi, dan ada makanan yang dianjurkan pada orang yang menderita penyakit asam urat ini. Makanan-makanan yang harus dihindari antara lain yang pertama adalah jeroan. Jeroan ini bisa terdapat pada paru, hati, usus, seperti itu. Lalu untuk minuman-minuman yang mengandung pemanis terutama fruktosa, itu biasanya pada minuman kemasan, minuman soda, serta minuman yang kaleng-kaleng. Lalu untuk konsumsi alkohol sebaiknya di stop. Kemudian makanan yang harus dikurangi antara lain pada daging sapi, daging domba, daging babi, lalu pada beberapa makanan laut nih seperti kerang, udang, kepiting, tiram, shrimping, itu sebaiknya dikurangin. Lalu kemudian konsumsi garam dapur dan gula juga sebaiknya dikurangi. Lalu makanan-makanan yang dianjurkan seperti apa nih pada orang-orang dengan penyakit asam urat gitu ya. Makanan yang dianjurkan antara lain susu rendah lemak ataupun
kalau bisa tanpa lemak sama sekali, lalu sayuran. Nah, menariknya di sini, walaupun selama ini beredar anggapan bahwa ada beberapa sayuran yang dapat meningkatkan kadar purin, namun pada orang-orang dengan penyakit asam urat dianjurkan tetap mengkonsumsi sayuran. Seperti itu, Dokter Reza. Baik, dokter. Dokter, ini bertanya lagi, dokter. Jika sahabat Hermina sekalian ini membiarkan gitu, dok, udah tahu ada penyakit asam urat tapi tidak mau diobati, kira-kira untuk komplikasi yang akan terjadi apa ya? Ya, baik. Untuk komplikasi yang mungkin akan terjadi pada penyakit asam urat ini, ya sebetulnya yang kita takutin bukan asam uratnya yang tinggi ya, namun apabila terbentuk kristal urat. Nah, kristal urat yang menumpuk pada celah sendi itu nanti akan menyebabkan kerusakan sendi, gitu. Kemudian komplikasi lainnya adalah penyakit ginjal. Nanti lama-kelamaan bisa terjadi gagal ginjal apabila tidak ditangani. Kemudian dapat terjadi juga penyakit jantung, seperti itu. Bagi sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter Pras spesialis penyakit dalam, beliau praktik setiap hari, mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Untuk pendaftaran bisa melalui aplikasi Hello Hermina, website, call center di 15488, atau sahabat Hermina yang menggunakan BPJS bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Nantikan podcast kami selanjutnya. Stay healthy, sahabat Hermina.